Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Agaramet. Ya, kita akan lanjut pembahasan matematika peminatan kelas 10 untuk penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester lah, atau ujian akhir semester lah namanya, ujian semester genap ya. Nah, sebelumnya bagi adik-adik yang suka dengan channel ini silahkan di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari video terbaru kami. Ya, kita lanjut nomor 31. Soal nomor 31, jika vektor A sama dengan negatif 3, 2, 1 dan vektor B sama dengan 2, negatif 1, negatif 3, besar sudut antara vektor A dan B adalah, ya, kita jawab. Nah, besar sudut, kalau katanya sudut itu berarti kemungkinan besarnya berhubungan dengan, ya, perkalian titik yang ada sudutnya. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, kosinus sudut antara A dan B, vektor A dan vektor B gitu ya. Nah, karena yang ditanya sudutnya, jadi ini, ya, ini panjang vektor A dikali panjang vektor B, kita bagikan ke sini, ya. Nah, jadi kita peroleh nih, berarti kosinus A, ya, antara vektor A dan B sama dengan vektor A dikali vektor B bagi panjang vektor A dikali panjang vektor B, iya. Nah, vektor A nya mana? Ini dia, ya. Langsung aja nih ya. Nah, langsung aja. Berarti di sini kosinus. Nah, ini biar gampang, ini sudut antara A dan B nya kita misalkan alfa aja, alfa, ya. A titik B nya, ya, pertama dengan pertama 3 kali 2, negatif 3 kali 2, negatif 6, tambah 2 dikali 1, iya, 2, tambah lagi ya. Nah, 1 dikali negatif 3, negatif 3, per, iya. Nah, panjang vektor A nya, ya, akar dari jumlah kuadrat komponennya ya. Negatif 3 pangkat 2, 9, tambah 2 pangkat 2, 4, tambah 1 pangkat 2, 1 gitu ya, kali akar. Nah, 2 pangkat 2, 4, tambah 1 pangkat 2, 1, tambah negatif 3 pangkat 2, 9, ya, sama dengan negatif 6 tambah 2, negatif 4, kurang 3, tambah negatif 3, ya, negatif 7, per, ini 9 tambah 4, 13 tambah 1, 14 ya, berarti akar 14 kali ini, sama ya, akar 14. Nah, sama dengan mana yang kita operasikan, yang di bawah ya, negatif 7, ini kebetulan sama nih, akar 14 kali akar 14 ya 14. Nah, inilah nilai kosinus alfanya. Oh, ini bisa disederhanakan lagi ya, bagi-bagi 7, negatif 1 per 2. Nah, sehingga kita peroleh nih bahwa kosinus alfa itu negatif 1 per 2. Kosinus berapa yang nilainya negatif 1 per 2? Ya, ada dua ya. Yang pertama itu 120 derajat, ya. Jadi alfanya 120 derajat. Ini kalau di kuadran kedua ya. Kalau di kuadran ketiga berapa tuh? 240 ya. Nah, di sini sampai 120 derajat nih yang paling besar. Berarti jawabannya jelas ya. 120 derajat E ya. Oke. Kita lanjut nomor 2. Kita lanjut nomor 32. Soal nomor 32, ya, panjang proyeksi ortogonal vektor A sama dengan P24 pada vektor B sama dengan 2P1 adalah 4. Nilai P adalah, ya, kita jawab dulu, kita jawab. Nah, ini sama aja dengan panjang proyeksi biasa ya. Nah, ini kalau A pada B berarti kita bisa tulis, kita misalkan nih apa nih panjangnya, kita misalkan ABC ya, panjang C vektor proyeksinya, berarti panjang vektor proyeksinya sama dengan A pada B, berarti A titik B per panjang vektor B. Nah, gitu ya. Nah, katanya nih panjang proyeksi ortogonalnya tadi 4. Nah, berarti di sini nilainya 4 sama dengan, nah, A titik B kita kalikan P dikali 2, 2P tambah 2 dikali P, 2P tambah
dikali 1, 4 per panjang vektor B itu ingat akar dari jumlah kuadrat komponennya. 2 pangkat 2, 4 tambah P pangkat 2 P kuadrat tambah 1 pangkat 2 1. Oke. Nah, sama dengan ini 4. Ini yang bisa dijumlah 2P tambah 2P 4P ya. Tambah 4 per ini 4 tambah 1 bisa ya 5 tambah P pangkat 2 ya, kita akarkan. Nah, ini masih ada akarnya. Nah, ini boleh kita kali silang atau coba perhatikan di sini. Ini bisa kita coret loh. Ini kan 4P tambah 4 ini sama dengan 4 dikali P tambah 1. Sama enggak? Ini bisa kita coret loh. Ini kita bagi maksudnya. 4 ini dengan 4 ini. Ini 1, ini jadi 1. Nah, jadi selanjutnya jadi 1 sama dengan yang di atas P tambah 1 per akar dari 5 tambah P kuadrat gitu. Nah, ini boleh kita kali silang langsung atau kita kuadratkan boleh juga ya. Kalau kita kali silang ini 1 dikali akar ini berarti akar 5 tambah P kuadrat ya, sama dengan P tambah 1. Nah, gimana nih cara mencari nilai P nya kalau seperti ini? Perhatikan di sini akar dari 5 tambah P kuadrat. Nah, bilangan akar itu kan selalu positif ya. Nah, berarti kita kuadratkan kiri kanan, tapi nanti hasilnya P tambah 1 nya itu harus lebih besar dari P tambah 1 nya ya. Harus lebih besar dari 0, seenggaknya 0 gitu. Berarti P nya harus lebih besar dari negatif 1. Nah, ini syaratnya. Karena sebelah kirinya akar nih. Hati-hati. Kalau P nya dapat 2 nanti atau 3 nanti, pilih nilai P nya paling enggak dia negatif 1 nih. Paling kecil ya. Oke, kita pangkat 2 kan. Ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 akarnya habis jadi 5 tambah P kuadrat sama dengan ini jadi P kuadrat tambah 2P tambah 1 ya. Pangkat 2 ini harus diingat-ingat ya. Nah, ini kebetulan habis nih. Nih. Ini P kuadratnya kebetulan habis ya. Ini bisa kita habis. Nah, jadi yang tersisa 5 kurang 1 ini pindah ruas, 5 kurang 1 sama dengan 2P. 4 sama dengan 2P, jelas P nya 4 bagi 2 2 ya. Nah, lebih besar dari negatif 1 enggak? Lebih besar ya. Nah, berarti ini memenuhi. Jadi jawabannya 2 ya, 2. A ya, A. Oke. Kita lanjut nomor 33. Soal nomor 33 ini masih gampang, kayaknya soal tadi terulang-ulang terus ya. Oke. Kita jawab juga ya, kita jawab ya. Diketahui O titik pangkal A 1, 2, 4 dan B 3, 5, 1 vektor BA adalah ya. Kita jawab. Nah, vektor BA itu sama aja dengan yang kedua ya, yang kedua sebelah kanan ini ya. Berarti vektor posisi A dikurangi vektor posisi B ya, ini dia. Ingat, jangan terbalik ya dari sini kemari. Oke. Nah, vektor posisi itu kita tadi nomor berapa tadi udah kita bahas tadi ya. Nah, ini dijadikan vektor kolom aja. Nah, 1, 2, 4, 1, 2, 4 ini A ya. Kurang OB-nya ini 3, 5, 1, 3, 5, 1. Langsung kita kurangin. 1 kurang 3, negatif 2. 2 kurang 5, negatif 3. 4 kurang 1, 3. Nah, ini dalam bentuk IJK. Langsung aja kita rubah BA-nya sama dengan ya negatif 2I kurang 3J tambah 3K ya ini. Kalau negatif di sini jadi kurang tandanya ya. Nah, pilihan yang tepat di sini adalah C ya, C. Ya, banyak C nih jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 34. Soal nomor 34 ya, ini masih mudah ya, masih operasi penjumlahan pengurangan vektor ya. Diketahui vektor A 3i tambah j kurang 4k, vektor B i tambah 5j kurang k, dan vektor A 3/2i tambah 3/2j. Nah, ini nggak ada k-nya. Nah, berarti di sini k-nya adalah 0 tambah 0k gitu ya. Nah, hasil dari setengah vektor A tambah vektor B kurang C adalah, oke, kita jawab ya. Jawab langsung aja. Ini setengah A kita buat setengah dikali dalam bentuk kolom kita buat nih 3. Nah, ini 1 di sini ya, 1. Ini negatif 4, negatif 4. Tambah vektor B nya 1, ini 1 ya, 1, 5,
ini negatif 1, ini hati-hati nih, tanda negatifnya harus ikut nih, negatif 1 kurang vektor C nya 3 per 2 lagi, K nya nggak ada, buat 0 ya, 0. Oke. Nah sama dengan setengah dikali 3 ya 3 per 2 setengah dikali 1 setengah dikali negatif 4 negatif 2 ya, tambah ini dikurangkan langsung boleh, enggak pun enggak masalah ya, 1 5 negatif 1 kurang 3 per 2 0. Oke. Nah coba perhatikan di sini, 3 per 2 tambah 1 berapa? 2 setengah ya, atau 5 per 2. Nah dikurang 3 per 2 lagi. Nah sebenarnya ini habis ini 3 per 2 dengan 3 per 2, berarti tinggal 1. Setengah tambah 5 ya berapa tuh? 5 setengah ya, 5 setengah dikurangin 3 per 2 kan 1 setengah ya, jadi tinggal berapa itu? Nah tinggal 6 ya, betul nggak 6? Jadi 10 per 2 11 per 2 ya, 5 setengah, 11 per 2 kurang 3 per 2 11 dikurang 3 8 bagi 2 4 ya, 4 karena di sini tadi setengah ya, setengahnya habis sama setengah ini, 5 kurang 1 ini tinggal 1, 4. Nah negatif 2 tambah negatif 1 negatif 3 ya, negatif 3 kurang 0 ya tetap negatif 3. Nah inilah vektor yang hasilnya ya, dalam bentuk IJK 1 berarti I tambah ini positif 4C, ini kurang 3 berarti kurang 3K ya. Nah I tambah 4J kurang 3K, jawabannya di sini B ya. Kita lanjut nomor 35. Soal nomor 35 ini masih gampang ya, kayaknya ada mirip tadi soalnya. Nah kita jawab, ini rumus dasar ya, ini panjang vektor A nya diketahui, panjang vektor B nya diketahui, sudut antara vektor A dan vektor B diketahui, berarti jelas di sini yang ditanya apa? Perkalian titik, jelas ya, A titik B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali kosinus, langsung aja nih 60 derajat. Panjang vektor A nya berapa? 2, vektor B nya 3, kosinus 60 1/2, iya ini sama dengan 2 kali 3 6 kali 1 6 bagi 2 3, iya gampang banget ya. Soal nomor 35 ya, jawabannya C. Kita lanjut nomor 36. Soal nomor 36 ini soal uraian ya. Diketahui vektor A 1 negatif 2 1, ini bukan vektor ya sebenarnya, ini titik nih, titik ya. Kalau vektor ini tandanya ada sama dengan di sini ya, atau di atasnya nanti ada, kalau 2 huruf besar ada panah di atasnya seperti ini ya. Nah titik A, titik B dan titik C nih ya, jika alfa adalah sudut antara vektor AB dan BC, tentukan besar kosinus alfa ya. Nah kita jawab apa tuh rumusnya tadi, kosinus alfa sama dengan perkalian titiknya ya kan, AB titik BC kita bagi dengan yang keduanya ya, panjang vektor BC panjangnya ya. Nah inilah nilai kita bagi dengan ya panjang vektor AB kali dengan panjang vektor BC. Nah ini dah ya. Nah karena kan rumus dasarnya tadi B sama dengan panjang A kali panjang B kosinus sudut antara A dan B gitu ya. Nah AB nya udah ada belum? Belum ya. Nah kita cari dulu di sini. AB vektor AB nya ya OB kurang OA, langsung aja ya. Ya jelas B nya negatif 1 0 negatif 1 ini ya. Nah kurang vektor posisi A nya kita kolomin aja nih, 1 negatif 2 1 kita buat jadi kolom ya, sama dengan negatif 1 kurang 1 negatif 2, 0 kurang negatif 2 2, negatif 1 kurang 1 negatif 2. Nah ini dia, kita perlu panjang AB nya, kita cari langsung panjang AB nya. Nah langsung aja ya, negatif 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4, negatif 2 pangkat 2 4, kita akarkan, jadinya akar berapa tuh? 2 12. Nah untuk BC, vektor BC ya langsung aja nih, C nya negatif 2 1 3 kita kurangi dengan B nya negatif 1 0 negatif 1 sama dengan negatif 2 kurang negatif 1 negatif 1, 1 kurang 0 1, 3 kurang negatif 1 4 ya. Gampang ya soal anak SD nih. Nah
vektor BC-nya panjangnya berapa? Akar dari jumlah kuadratnya ya. Nah, negatif 1 pangkat 1, negatif 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 pangkat 2 berapa? 1. 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah, ini ingat, ini tambah semua di sini. Karena kalau udah pangkat 2 positif semua di sini hasilnya. Sama dengan 1 tambah 1, 2 tambah 16, 18. Oke, tinggal kita substitusi. Kosinus alfanya sama dengan AB titik BC. Nah, mana AB-nya? Ini ya. Berarti kita tulis dulu boleh, negatif 2, 2, negatif 2, titik, BC-nya mana? Negatif 1, 1, 4. Ya, kita bagi panjang AB-nya akar 12, panjang BC-nya akar 18. Sama dengan negatif 2 kali negatif 1, 2, tambah 2 kali 1, 2, tambah negatif 2 kali 4, negatif 8, per, nah ini kita pecah nih. 12 itu 4 dikali 3, 18 itu 9 dikali 2. Nah, bener nggak? Bener ya. Nah, 9 kali 2, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3 ya. 2 kali 3 6. Ini akar kali akar ya. Akar 6, berarti yang di bawah 6 akar 6. Oke, kita batasin dulu di sini. Nah, 2 tambah 2 4, kurang 8, negatif 4 per 6 akar 6 ya, sama dengan ini bagi-bagi 2 ya, negatif 4 bagi 2 negatif 2, ini bagi 2 3 per akar 6 ya. Ini boleh kita rasionalkan, ini kita batasin dulu ya. Jadinya sama dengan ini cos alfa tadi ya, cos alfa ini kita batasin. Ini kita rasionalkan, negatif 2 per 3 akar 6 kita kali dengan akar 6 per akar 6 sama dengan negatif 2 per 3, ini 6 ya, 3 kali 6 berapa tuh? 18 akar 6. Nah, ini kita bagi-bagi 2 lagi, negatif 1 per 9 akar 6. Nah, inilah nilai kosinus alfanya, negatif 1 per 9 akar 6. Oke, kita lanjut nomor 37. Ya, soal nomor 37 masih soal uraian ya. Ini kayaknya sampai 40 ya. Nah, di sini yang digunakan adalah dua vektor yang tegak lurus ya. Kita jawab. Nah, adik-adik ingat, dua vektor yang tegak lurus kalau perkalian titiknya sama dengan 0 ya, itu ingat tuh. Nah, perkalian titik AB-nya ini kan A sama B tegak lurus, berarti harus sama dengan 0 gitu ya. A-nya mana? Ini M negatif 2 1. Nah, M negatif 2 1 titik. B-nya mana? Ini M. Ini negatif M, ini 1. M negatif M, ini 1 sama dengan 0. Nah, perkalian titik gimana? Ya, kalikan aja yang pertama dengan pertama, itu baris pertama, M kali M. M tambah, itu ingat tambah ya, negatif 2 kali negatif M, 2M tambah 1 dikali 1, 1 sama dengan 0. Nah, balik lagi nih ke SMP. Nah, ini pemfaktoran, M kuadrat tambah 2M tambah 1. Faktornya gimana? Ya, ingat-ingat lagi kalau belum ingat, M tambah 1 pangkat 2. Nah, ini kalau dijabarkan jadi ini nanti sama dengan 0 ya. Nah, di sini M tambah 1 pangkat 2 sama dengan 0, berarti M tambah 1 sama dengan akar 0, akar 0 ya 0. Jadi M nya sama dengan pindah ruas negatif 1. Oke, jawabannya negatif 1. Kita lanjut nomor 38. Soal nomor 38. Vektor proyeksi A 2I tambah J tambah 3K terhadap vektor B negatif I tambah 2J tambah K adalah negatif setengah I tambah PJ tambah setengah K. Tentukan nilai P. Oke, kita jawab. Nah, di sini yang ditanya vektor proyeksi A terhadap B. Nah, ingat, vektor proyeksinya kita misalkan ini AB, C aja ya, C sama dengan A terhadap B, berarti A titik B dibagi. Nah, ingat, di sini kita kali lagi dengan ini kali biasa ya, vektor B gitu ya, yang kedua dengan keduanya ini ya. Nah, di bawah ini kita buat panjang vektor B-nya pangkat 2. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau nanti ditanya panjang proyeksinya, tinggal buat aja vektor C, ini proyeksinya A titik B ya. Di bawahnya cuman panjang vektor B gitu ya. Nah, kalau vektor
vektornya itu di pangkat 2 dikali B lagi yang di bawahnya. Yang kedua lah ya. Kalau B terhadap A berarti di sini A-nya ya. Oke, lanjut. Nah, A titik B. A titik B itu, nah kita kalikan aja 2 dikali, langsung aja ya, 2 dikali negatif 1. Negatif 2 tambah 1, ini 1 ya, dikali 2. 2 tambah, ini 3 dikali 1, 3 per, ini panjang vektor B itu akar dari, mana B ini ya, negatif 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4, tambah ya. 1 pangkat 2, 1. Nah, ini pangkat 2 kan lagi. Ini rumusnya ya. Dikali vektor B. Vektor B-nya mana? Ini ya, negatif 1, 2, 1. Ini vektor ya. Oke, sama dengan, ya, ini vektor C-nya. Negatif 2 tambah 2, 0. Tambah 3, 3. Per, ini akarnya habis loh. Ini habis. Nah, jadinya di sini 1 tambah 4, 5 tambah 1 berapa? 6. Ya. Ini vektor negatif 1, 2, 1. Vektor B tadi ya. Nah, sama dengan 3 per 6 kan setengah. Setengah kali negatif 1, setengah. Setengah dikali 2, 1. Setengah dikali 1, setengah. Nah, inilah vektor C-nya. Ya, ini vektor C-nya. Kalau kita bentuk dalam IJK, berarti ini negatif setengah I tambah J tambah setengah K. Nah, katanya ini sama dengan yang ini. Yang ini, ya, yang ini. Negatif setengah I tambah PJ tambah setengah K. Nah, ini harus sama. Nah, biar dia sama berarti nilai P di sini berapa nih? Ya 1. Ini kan 1 nih. Nih, posisinya di sini P-nya harus 1. P-nya sama dengan 1. Nah, ini udah sama. Ini udah sama, ya. Jadi nilai P-nya adalah 1 ya. Oke. Kita lanjut nomor 39. Soal nomor 39, ya, diketahui vektor A 1, 3, 1 dan vektor B negatif 3x0 jika panjang proyeksi skalar A pada B, ya, vektor A pada vektor B sama dengan 9 per 5. Tentukan nilai X. Oke, kita jawab. Nah, ini sama dengan panjang ortogonalnya ya. Persis sama ortogonal sama gitu. A pada B itu artinya kita misalkan C ya, panjang vektor C. Ini proyeksinya sama dengan vektor A titik vektor B kita bagi dengan vektor B. Nah, ini dia. Nah, panjang proyeksinya udah ada nih, 9 per 5 katanya nih. 9 per 5 sama dengan A titik B langsung ya, 1 dikali negatif 3 negatif 3 tambah 3 dikali X 3 tambah 1 dikali 0 0 ya, per, nah, yang di bawah, oh ini 3x, sorry, ini 3x ya, 3x. Yang di bawah panjang vektor B nya akar dari negatif 3 pangkat 2 9 tambah x pangkat 2 x kuadrat tambah 0 pangkat 2 0 ya. Ini 9 per 5 tetap sama dengan ini negatif 3 tambah 3x, belum bisa ya, atau kita faktorin nih karena 9 kan ada 3 faktornya juga. 3 difaktorin, ini 0 habis ya, negatif 1 tambah x gitu ya, per, ini jadi akar 9 tambah x kuadrat. Nah, tujuannya apa? Ya bisa kita kecilin ya, ini kita bagi 3 1, ini bagi 3 3. Nah, langsung kita kali silang nih, 3 dikali akar ini ya, 3 dikali akar 9 tambah x kuadrat sama dengan 5 dikali negatif 1 tambah x. Nah, ini boleh kita langsung pangkat 2 kan ya, untuk mencari nilai x nya nanti ya. Ini pangkat 2 kan biar akarnya ini habis ya, pangkat 2 kan. Nah, coba perhatikan di sini yang sebelah kiri ini kan 3 dikali akar ya, berarti positif. Itu artinya 5 dikali ini nanti hasil ini yang sebelah kanan ini harus nilainya positif, seenggaknya 0 ya. Syarat akar, ingat, tidak samaan irasional. Oke, kita lanjut. 3 pangkat 2 9. Ini jadi akarnya habis 9 tambah x kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 25. Ini kalau di pangkat 2 kan 1 kurang 2x tambah x kuadrat. Oke. Nah, ini kita kalikan aja. Ini 81 9x kuadrat, ini kalikan ke dalam ya, sama dengan ini kalikan ke dalam
25 kurang 50x, ini kalikan lagi 25x kuadrat. Kita pindah ruas, ini kemari boleh, ini kemari boleh, terserah ya. Nah, kalau yang 9 yang kemari berarti 25 dikurang 9, 16x kuadrat. Ini 0 jadinya nanti ya. Negatif 50 dikurang nggak ada ya, yang x nya nggak ada, cuma sendiri. 25 dikurang 81 negatif berapa tuh? Negatif 6. 81 kurang 25 ya. 81 kurang 25 6. 56 ya, 56. Oke, ini deh. Kalau kita faktorin ini bagi berapa nih? Bagi 2 ya, 2 bagi 2 ini jadi 8x kuadrat. Ini jadi 25x, ini jadi 28 sama dengan 0. Ya, ini bisa kita buat menjadi pemfaktoran persamaan kuadrat ya. 8 dikali ini 47 berarti 4 ya, 4 dengan 7. 4 dengan 7. 8 dikali negatif 4 negatif 32 tambah 7 negatif 25. Iya, pas ya. Nah, jadi di sini nilainya kita sambung di mana nih? Di atas aja ya. Jauh banget ke atas. Nah, ini dia. Kita sambung di sini aja. Nah, ini yang pertama itu x-nya dapatnya negatif 7/8. Yang kedua x-nya dapatnya 4. Nah, kalau kita substitusi ke sini 5 dikali negatif 1 tambah x itu harus positif, seenggaknya 0 ya, karena syarat akar ini sebelah kirinya. Nah, jadi kalau kita substitusi yang negatif 7/8 itu jadinya kan 5 dikali negatif 1 tambah negatif 7/8. Nah, ini kan negatif tambah negatif, negatif. Kali 5, ini jadi negatif nanti. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kalau kita substitusi 4, 5 negatif 1 tambah 4. Negatif 1 tambah 4, 3. 3 kali 5, 15. Nah, ini positif hasilnya. Berarti yang memenuhi hanya 4. Ya. Jadi X yang memenuhi itu hanya 4. Oke. Kita lanjut nomor 40. Soal nomor 40 ya, ini soal terakhir ya. Nah, diketahui vektor U, I tambah 4, J tambah 5K dan P sama dengan 4I tambah 2, J tambah K. Tentukan U titik P. Gampang ya, gampang. Ini soal yang terakhir-terakhir gampang, ada yang gampang ya. Nah, U titik P kita kalikan aja langsung ya. Ini 1 ya, 1 dikali 4. Nah, I dengan I ya. 4 tambah 4 dikali 2, 8 ya. 8 tambah 5 dikali berapa di sini? 1. 5 kali 1 5 sama dengan 4 tambah 8 12 tambah 5 17 ya. 17 ya. 17 ya. Angka apa nih 17? Ya. Jawabannya. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau adik-adik yang belum subscribe dan suka channel ini silahkan subscribe dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.